Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 2 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini Nana juga sudah masuk ke kamar dan terlihat di sini Nana juga ngomong kepada Pak Fajar. Saya perlu bicara sama Kak Fajar, kata Nana kepada Pak Fajar. Ada yang saya ingin tanyakan kepada Kak Fajar. Kak Fajar harus jawab dengan jujur kepada saya, kata Nana kepada Fajar. Lalu Fajar juga dia ngomong kepada Mbak Lia. Oh maaf, kamu keluar dulu ya, saya mau ada yang diomongkan sama Nana, kata Pak Fajar kepada Mbak Lia. Mbak Lia juga dia mengulang dan dalam hatinya dia ngomong apa yang mau dibicarakan sama Mas Fajar dan Nana. Oh saya suruh keluar, kata batinnya Mbak Lia sambil dia juga keluar dari kamar itu. Lalu terlihat pas Mbak Lia keluar tiba-tiba datanglah Tante Merlin. Nana, kata kok di sini, kata Tante Merlin sambil dia tersenyum. Lalu singkat cerita di sini Fajar juga dia ngomong kepada Tante Merlin, maaf ya Tante, saya mau bicara berdua dulu sama Nana. Tante mohon keluar dulu, kata Pak Fajar kepada Tante Merlin. Tante Merlin juga dia keluar dari kamarnya Fajar. Lalu di sini Pak Fajar juga dia ngomong kepada Nana, apa yang mau dibilang sama kamu Nak, kata Fajar. Apa yang mau ditanyakan sama kakak, kata Pak Fajar kepada Nana. Lalu di sisi lain Mbak Lia di luar sama Tante Merlin juga lagi main HP dan Mbak Lia juga dia masih ngegeremet di angannya karena dia sangat masih cemburu kepada Nana. Lalu dia juga dia akan membeli makanan keluar. Singkat cerita di sini Nana juga nanya kepada Fajar, Kak, coba tolong terus terang, apakah kakak punya amanah dari mama sebelum mama meninggal, kata Nana kepada Kak Fajar. Lalu Pak Fajar juga pas dia mau mengatakan sesuatu tiba-tiba jahitannya Pak Fajar dia kumat lagi dan darahnya juga keluar. Di sini terlihat Nana juga panik. Lama kemudian terlihat Tante Merlin juga langsung masuk ke kamar karena mendengar Nana menjerit dan panik melihat darah keluar dari bekas jahitannya yang ketusuk oleh si Kehe Tony. Lalu di sisi lain Mbak Lia juga sambil dia ngomong dalam hatinya masih dia cemburu kepada Nana sambil memegang cincin yang pemberiannya Pak Fajar. Lalu di sisi lain di sini Dewa juga dia sampailah ke tempat itu, dia akan meeting sama kliennya. Dia juga dia malaweng sambil melihat berkas itu, dia akan meeting sama kliennya. Tiba-tiba di sini tabrakan sama Lia. Sama-sama Lia juga lagi melamun sambil memandang cincin pemberian Pak Fajar. Lalu cincin pemberian Pak Fajar juga di sini jatuh dan tidak ketemu. Terjadilah cekcok antara Dewa sama Mbak Lia. Lalu Lia juga dia sangat marah kepada Dewa dan Lia juga ngomong kepada Dewa bahwa Nana juga sekarang lagi ngobrol di kamar berdua sama Mas Fajar, kata Malia kepada Dewa. Dewa juga sangat geram dan di sini singkat cerita Dewa juga akan pergi ke rumahnya Tante Merlin. Dia akan menghajar Fajar. Lalu Malia juga dia sangat menyesal, dia mengatakan itu kepada Dewa. Dewa juga pergi dari hadapannya Malia untuk menuju ke rumahnya Tante Merlin. Di sini Malia juga ikut sama Dewa. Pas di kamarnya di rumahnya Tante Merlin, Nana yang mau mengganti perbannya Pak Fajar, tiba-tiba Dewa datang. Dewa juga berteriak dan dia juga marah kepada Nana. Dewa pas berteriak Nana juga sangat kaget melihat suaminya ada di belakang. Terjadilah di sini cekcok antara Nana sama Dewa. Nana juga dibawa pergi dari rumahnya Tante Merlin. Lalu Tante Merlin juga di luar dia sangat sedih. Dia juga karena dia sudah tahu bahwa Pak Fajar itu adalah anak kandungnya dia karena dia mendengar pembicaraan Dewa sama Nana. Lalu terlihat Dewa sama Nana juga di mobil dia masih cekcok. Dewa juga dia masih cemburu kepada Pak Fajar dan dia juga masih menjelek-jelekan Fajar kepada Nana. Lalu terlihat di sini Nana sudah tidak ada, Tante Merlin sudah tidak ada di kamarnya. Balia juga dia duduk di dekatnya Pak Fajar. Lalu Balia juga mengatakan bahwa cincin pemberiannya dia hilang. Lalu terlihat Pak Fajar juga dia sangat marah kepada Balia.
itu mungkin benar. Jawaban kamu itu menghilangkan cincin pemberian saya. Pokoknya saya kasih 24 jam. Kalau cincin tidak ketemu cincin pemberian saya, berarti kamu itu menolak rujuk untuk saya, kata Pak Fajar. Sekarang kamu pergi, kata Pak Fajar kepada Balia. Lalu Balia juga dia sambil mewek, dia juga pergi dari hadapannya Pak Fajar. Lalu dia juga masuk ke kamarnya dia. Pas masuk ke kamarnya dia juga langsung mewek. Dia juga sangat menyesal karena cincin pemberiannya Pak Fajar hilang karena tabrakan sama Dewa. Lalu Dewa Pak Fajar juga dia melihat Balia lagi mewek di kamarnya, dan dia juga sudah melihat Balia lagi mewek di kamarnya. Dia juga pergi lagi ke kamar dia. Pas di tengah rumah dia jahitannya dia karena kesakitan lagi, tiba-tiba Tante Merlin datang. Lalu Tante Merlin juga dia menggendeng Pak Fajar, dibawa lagi ke kamar. Pas Pak Fajar sudah ditidurin di kamarnya, di sini tiba-tiba dari bajunya Pak Fajar ada yang jatuh. Pas diambil sama Tante Merlin, di sini Tante Merlin sangat kaget, dia langsung calawak karena yang jatuh dari kantong bajunya Pak Fajar yaitu gelang waktu masa bayinya Pak Fajar. Dilihat Tante Merlin juga dia benar-benar sangat kaget. Berarti benar ini adalah anak kandung saya yang telah dititipkan di panti asuhan, kata Tante Merlin dalam hatinya. Lalu terlihat Pak Fajar juga dia bangun melihat Tante Merlin yang lagi mewek. Kenapa Tante menangis, kata Pak Fajar kepada Tante Merlin yang lagi mewek sambil melihatin gelang itu. Dalam hatinya Tante Merlin, kamu itu anak saya. Bagaimana kalau kamu tahu bahwa saya itu ibu kandung kamu, bagaimana kamu akan mengakui saya apa bagaimana, kata batinnya Tante Merlin. Lalu Tante Merlin juga dia pamitan kepada Pak Fajar, dia juga akan masak, kata Tante Merlin sambil meninggalkan Pak Fajar. Pas di depan pintu dia juga masih memandang kepada Pak Fajar yang lagi tidur. Lalu terlihat di sebuah kafe di sini rombongan Dewa, Pasha, Nana, Lula, dan Dewi dan Lucky dia lagi ngobrol masalah sudah mengalahkan rombongan si Ken, Tony, si Ken, Kelvin. Lalu Lula juga dia ngomong kepada Nana, kak saya tadi ditelepon oleh notaris mama, katanya ada yang harus ditandatangani, kata Lula kepada Nana. Lalu Nana juga tiba-tiba pas mengaktifkan HP, tiba-tiba notarisnya Budiana sama Pak Arman itu nelpon Nana. Lalu notarisnya Budiana juga menyuruh Nana datang ke kantor karena ada yang harus ditandatangani karena masalah warisan yang sudah diwasiatkan kepada Bu Nana sama Lula, kata notarisnya Budiana kepada Nana. Lalu Nana juga menjawab, iya Pak, saya mau runding dulu sama suami saya dan adik saya, kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia ngomong, sebaiknya kamu itu datang ke sana, dan kalau itu mungkin sudah diwariskan sama kamu, kamu harus terima. Karena kalau kamu tidak terima nanti almarhum tidak tenang di alam sana, kata Dewa kepada Nana dan Lula. Lalu terlihat Nana sama Lula juga dia akan pergi ke notarisnya Budiana dan Pak Arman untuk mendatangani warisan itu sudah diseringkan semua kepada Nana dan Lula. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 2 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri di tahun 2022 ini semoga bisa bertengger terus di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lombati soledad karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.